Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Technopreneurship, Bapak Farid Ahmadi, Eskom, Mkom, PhD, dan Bapak Aptadi Tris Hamdani, SPD, MPD, serta semua teman-temanku yang saya sayangi dan saya cintai. Pada kesempatan kali ini, kita dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil resume dan analisis dari 3 buku mata kuliah Technopreneurship. Sebelumnya, perkenalkanlah kami dari kelompok 7 dengan anggota. Yang pertama, Faila Silva Soleha dengan NIM 14014211082. Yang kedua, Faradina Hibatul Haki dengan NIM 14014211083. Yang ketiga, saya sendiri, Margarita Niken Febriana dengan NIM 14014211085. Yang keempat, Nafira Alvinaja dengan NIM 14014211086, dan yang terakhir yaitu Fani Sri Wulandari dengan NIM 14014211087. Next. Materi pembahasan kita pada kali ini yang pertama yaitu kewirausahaan oleh Bukhari Alma, yang kedua kewirausahaan, pedoman praktis kiat dan proses menuju sukses oleh Profesor Dr. Haji Suryana MSI, dan yang ketiga yaitu Startup Pegia oleh Anis Uzaman. Next. Materi yang pertama akan dibawakan oleh Faila Silva Soleha. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan mengenai kewirausahaan karya Bukhari Alma. Next. Nah, pada kali ini kita membahas bab 1 mengenai pendahuluan. 1. Menumbuhkan minat berwirausaha. Sekarang ini, banyak anak muda mulai tertarik dengan profesi bisnis yang cukup menjanjikan masa depan. Untuk itu, mereka mempersiapkan bekal berupa sikap mental dan menguasai beberapa keterampilan yang menunjang. Semakin banyak keterampilan yang dikuasai, semakin tinggi minat bisnisnya dan semakin banyak peluang terbuka untuk berwirausaha. Next. Nah, yang kedua, kebutuhan akan berwirausaha. Seorang wirausahawan mempunyai peran untuk mencari kombinasi-kombinasi baru yang meliputi pengenalan barang dan jasa baru, metode produksi baru, sumber bahan mentah baru, pasar-pasar baru, dan organisasi baru. Oleh sebab itu, wirausaha dibutuhkan untuk membangun negara. Kemudian yang ketiga, bisakah kewirausahaan diajarkan? Kewirausahaan adalah mata pelajaran yang dapat diajarkan di sekolah. Berikanlah para siswa penanaman sikap-sikap perilaku wirausaha untuk membuka bisnis. Kemudian, kita akan membuat mereka menjadi seorang wirausaha yang berbakat. Demikian, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Faila. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Faradina Hibatul Haki. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya yaitu pendidikan kewirausahaan dan pelatihan. Mata kuliah entrepreneurship diberikan dengan tujuan antara lain yang pertama, mengerti apa peranan perusahaan dalam sistem perekonomian. Yang kedua, keuntungan dan kelemahan berbagai bentuk perusahaan. Dan yang ketiga, untuk mengetahui karakteristik dan proses kewirausahaan. Yang selanjutnya yaitu dorongan merintis wirausaha. Keberanian membentuk kewirausahaan didorong oleh guru sekolah yang memberikan mata pelajaran kewirausahaan yang praktis dan menarik yang dapat membangkitkan minat siswa untuk berwirausaha. Selain itu, dorongan tersebut datang dari teman sepergaulan lingkungan yang menyukai diskusi mengenai wirausaha. Yang keenam yaitu latar belakang wirausaha. Lingkungan dalam bentuk role models dapat mempengaruhi minat berwirausaha. Role models ini biasanya melihat kepada orang tua, keluarga, saudara, atau pengusaha lain yang menjadi idola. Dan yang ketujuh yaitu beberapa faktor kritis untuk memulai usaha baru. Yang pertama, personal, menyangkut aspek-aspek kepribadian seseorang. Yang kedua, sosiologikal, yang menyangkut masalah hubungan dengan family. Dan yang terakhir, environmental, yang menyangkut hubungan dengan lingkungan sekolah.
Yang kedelapan, model proses kewirausahaan. Model proses perintisan dan pengembangan kewirausahaan ini digambarkan oleh Bigrave menjadi urutan langkah-langkah berikut, yaitu innovation, triggering event atau pemicu, implementation atau pelaksanaan, dan growth atau pertumbuhan. Yang kesembilan, menilai peluang membuka usaha baru. Dalam mendirikan usaha, seseorang perlu menyusun suatu gambaran fits dan gaps, bagaimana menggambarkan kesenjangan yang terjadi dan kesesuaian yang mungkin dibuat, dan memanfaatkan peluang yang tampak oleh pengambil inisiatif. Demikian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Farajina. Selanjutnya akan saya bacakan materi. Next. Materi yang kedua yaitu kewirausahaan, pedoman praktis, kiat, dan proses menuju sukses oleh Profesor Dr. Haji Suryana, MSI. Next. Kewirausahaan atau entrepreneurship adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar, kiat, dan sumber daya untuk mencari peluang menuju sukses. Menurut Drucker dalam Suryana adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda melalui pemikiran kreatif dan tindakan inovatif demi terciptanya peluang. Proses kreatif dan inovatif tersebut biasanya diawali dengan munculnya ide-ide dan pemikiran-pemikiran untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Next. Kemudian ada karakter, ciri umum, dan nilai-nilai hak kewirausahaan. Yang pertama, karakter wirausaha. Ada beberapa karakter wirausaha, yaitu yang pertama, percaya diri dan optimis. Yang kedua, berorientasi pada tugas dan hasil. Yang ketiga, berani mengambil resiko. Yang keempat, berjiwa kepemimpinan. Dan yang kelima, keoriginalan, inovatif, kreatif, dan fleksibel. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Nafira Alvinaja. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi berikutnya adalah ciri-ciri umum kewirausahaan. Ciri-ciri umum kewirausahaan mencakup 5 aspek, yaitu yang pertama, memiliki perspektif ke depan. Yang kedua, memiliki kreativitas tinggi. Yang ketiga, memiliki sifat inovasi tinggi. Yang keempat, memiliki tanggung jawab. Dan yang terakhir, selalu mencari peluang. Next slide. Nilai-nilai hakiki kewirausahaan, yaitu yang pertama ada percaya diri, yaitu suatu panduan sikap dan keyakinan seseorang dalam menghadapi tugas atau pekerjaan. Yang kedua, berorientasi pada tugas dan hasil, yang mana selalu mengutamakan nilai-nilai motif berprestasi, berorientasi pada laba, ketekunan, ketabahan, tekad kerja keras, mempunyai dorongan kuat, energik, dan berinisiatif. Yang ketiga ada kemampuan dan kemauan untuk mengambil resiko, yang merupakan salah satu nilai utama dalam kewirausahaan. Yang keempat ada kepemimpinan, yaitu seorang wirausaha yang berhasil selalu memiliki sifat kepemimpinan, kepeloporan, keteladanan. Ia ingin selalu tampil berbeda menjadi yang pertama dan lebih menonjol. Yang kelima ada kreativitas dan inovasi, yaitu seorang wirausaha yang kreatif dan yakin dengan adanya cara-cara baru yang lebih baik. Next slide. Materi yang ketiga yaitu startup media. Next slide. Panduan membangun startup ala Silicon Valley. GILT adalah salah satu pelopor situs belanja diskon yang merupakan contoh mengagumkan dari sebuah startup yang sepenuhnya mengandalkan tim untuk berkembang. Startup sendiri diartikan sebagai perusahaan rintisan yang didirikan oleh satu atau banyak orang yang mengembangkan sebuah produk atau layanan unik sesuai target pasar. GILT didirikan di Amerika Serikat pada tahun 2007 sebagai situs web belanja dengan diskon berbatas waktu yang hanya bisa digunakan oleh anggotanya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nafira.
Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Fani Sri Wulandari. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya yaitu cara membangun sebuah tim. Yang pertama, menjaga tim. Tim adalah sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Sebuah tim yang baik adalah yang bersemangat, fleksibel, dan jujur. Artinya, sebuah tim harus bisa memahami kultur perusahaan dan bersama-sama mewujudkan visi bagi kemajuan perusahaan. Yang kedua, ada organisasi. Besar kecilnya ukuran perusahaan tetaplah penting untuk mengaturnya dan membuat struktur organisasi. Hal ini dikarenakan penting untuk mendefinisikan peran dan tanggung jawab individu yang berkaitan dengan kesuksesan perusahaan. Next slide. Berikut ini merupakan contoh struktur dari organisasi perusahaan. Next slide. Yang ketiga, ada tanggung jawab. Yang keempat, mengembangkan tim. Tahap pertama yaitu seed, selanjutnya awal, selanjutnya advance, selanjutnya exit. Yang kedua ada peran. Selanjutnya menyiapkan keahlian dan strategi agar bisa diandalkan. Selanjutnya menyediakan jaringan. Selanjutnya menyediakan jaringan. Selanjutnya perkenalan dan negosiasi untuk M&A, persiapan untuk IPO. Yang ketiga ada keterampilan yang dibutuhkan, yaitu selanjutnya kepribadian yang baik dan berpengetahuan luas. Selanjutnya jaringan dengan venture kapasitas untuk menggalang dana. Selanjutnya jaringan untuk perusahaan rekanan untuk mengembangkan pasar. Selanjutnya keterampilan jaringan dan pengaruh di industri. Next slide. Yang keempat, menguatkan tim melalui perekrutan. Beberapa cara merekrut anggota tim baru adalah sebagai berikut. Yang pertama, perkenalan dari jaringan pribadi. Yang kedua, merekrut melalui inkubasi. Inkubasi adalah program yang memberikan dukungan kepada entrepreneur pada tahap awal startup. Yang ketiga, merekrut dalam acara tertentu. Acara startup adalah tempat yang bagus untuk merekrut anggota, karena orang-orang yang Anda temui sudah familiar dengan siklus startup. Yang keempat, perkenalan melalui individu berpengalaman. Next slide. Baik, sekian materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk semua pemateri yang sudah memaparkan materi dari hasil presentasi kita dengan judul resume dan analisa dari 3 buku Techno Entrepreneurship. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok 7. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.